Bisa puisi, nggak punya istri, tidak pernah mencari cinta. Gitu. Orang ya, gini ya, kalau orang cerai ada dua macam. Gara-gara satu, gara-gara yang nyeleweng, kalau nggak istrinya, suaminya. Atau tadinya kantornya tebal jadi kempes. Masalah fulus ya. Enggak. Udah capek bapakku mau tidur atau lagi. Gitu ya. Gonta ganti ya. Udah kayak masa jabatan presiden kayaknya. Di antara ketiga itu paling enak yang mana? Kita semuanya. Kelas itu kan kaget ya. Ini ada cewek cantik dari asli Bandung dari Jakarta nangis nyamper Mister Iya, Puisi. Kan aku mikir ada apa ini kenapa nangisnya nyari Mister Puisi gitu kan. Halo Sobat Mister Puisi, kembali lagi bersama saya Rudy di channel kesayangan kita Mister Puisi Live. Nah hari ini kita kedatangan seorang tamu cantik nih yang lagi berlibur ke Bali. Nah kita perkenalkan Kak Citra, tepuk tangan untuk Kak Citra teman-teman. Nah dan gak lupa juga tetap kembali lagi bersama Mister Puisi, tepuk tangan untuk Mister Puisi teman-teman. Nah, Kak Citra, gimana kabarnya hari ini Kak Citra? Baik. Kok baiknya lemes ya Kak ya? Nggak tahu. Nah, gimana nih Mister Puisi kalau menanggapi wanita-wanita yang agak-agak? Saya pengen tahu dulu Citra ini kok datang ke sini nangis ada apa? Nah, ya Itu itu. siapa nangis? Ya itu matanya merah tuh. Ini sebenarnya Ada apa kelenikan. sih Tulis sebenarnya? lagi tidur ada kendaraan. Ya katanya mantan yang lama goda-goda lagi saya dengar ya. Kamu kan dulu kalau nggak salah istrinya Ricky Subarja ya, Iya. yang pemain bulu tangkis ya. Nah katanya saya dengar katanya ngapain kok Citra ke Bali, kok dia datang ke Bali, apa benar nggak? Saya dengar gosip gitu. Siapa yang kembali? Ricky itu datang. Saya dengar Wah, gitu. begini tapi. Oh gitu. Kata sendiri katanya. Nggak tahu. Aku nggak tahu. Aku belum pernah kontak-kontak ini. Iya, atau mungkin kamu kecewa terus nangis Waduh kesini jauh. gitu. Lah aku sama Ricky kan 2017 udah cat. Ya, tetapi kan cinta bersemi kembali bisa. Enggak lah, Kan iya, bisa punya aja. istri. Lu zaman sekarang isi Enggak. sama nggak punya istri sama aja. Ya kan? Berarti Dia udah Kak- bisa puisi, nggak punya istri, tidak pernah mencari cinta. Gitu. Kan gitu. Berarti waktu awal pernikahan dengan pembulu tangkis nih ceritanya. Pernah dulu sebelumnya pernah. Oh, berarti Aku kayaknya kurang hoki di situ. Di percintaan? 3 kali ya. wah. Nikahnya 3 kali. Waduh, 3 kali teman-teman. Kayaknya kalau udah KUA, kayaknya kalau aku kawin lagi udah dapat muri. Nah, itu. Ciriin nanti. Jadi kayak orang kawannya Citra lagi gitu ya. Teman-teman sekalian, siapa yang para pendengar Mister Puisi Live, jangan ikuti Citra. 3 kali cukup, 2 kali aja. Cukup 2 kali. Pengen sekali. Pengennya sekali, tapi ya. Nah, kenapa sih dulu kok bisa cerai sama Ricky Subarja? Ya kita kulik-kulik sedikit lah. Kira-kira kenapa tuh? Kenapa kok dibilang nggak hoki selalu di masalah percintaan? Ya nggak tahu. Bilang cerai nggak tahu. Kenapa? Salah ngomong. Kenapa? Orang ya gini ya, kalau orang cerai ada dua macam. Apa Gara-gara itu, Mister satu, Puisi? gara-gara nyeleweng, kalau nggak istrinya, suaminya. Mungkin. Atau tadinya kantornya tebal jadi kempes. Enggak. Masalah fulus ya. Biasanya begitu, tapi ini nah kalau udah nggak ada kedua-duanya gara-gara apa? Mungkin aku terlalu terakhir kan aku pas pisahnya itu pas lagi dia lagi nyalek kan. Oh. Jadi terlalu banyak komunitas, dia terlalu banyak, aku terlalu banyak. Aku sibuk juga, jadi Sibuk. aku harus sibuk karena mamaku sakit kanker. Oh, Tunggal kan. cancer? Aku harus Sekarang masih? udah meninggal. Nah. Jadi aku harus biayain sama ibuku. Jadi aku sibuk, akhirnya ada banyak komunitas, jadi hubungannya nggak baik, hubungan komunikasi Nah nggak itulah, baik. Gitu. saya bilang kesibukan membuat keluarga Iya. nggak. Berarti Jadi karena karena komunikasi ya komunikasi, sebenarnya ya. Komunikasi. Tapi waktu itu masih satu kota kan kak? Enggak, dia di Bandung. Kan dia dulu gambar 1. Berarti Aku di kakak di Jakarta, mantan di Aduh, Bandung. di keluargaku. Atau kamu mungkin cemburu? Enggak, aku nggak cemburuan orangnya. Oh nggak cemburuan, yakin nih? Dalam hati, siapa? Nah, oke, suami kedua gimana? Suami kedua Ricky. Oh yang pertama berarti yang siapa? ketiga Berry. Bentar lu, pertama siapa? Pertama siapa? Pertama orang Bandung nih Irdan.
Irdan. Siapa namanya? Irdan. Irdan. Nah, yang kedua Ricky, yang ketiga Mary yang Nah, loyal. Irdan itu kenapa? Aduh masih kecil, kawinnya 19 tahun. 19 tahun. Oh, berarti karena masih labil, Iya. sama-sama labil. Belum merasakan Jodohin. nikmatnya perkawinan dong? Belum. Oke. 19 tahun dijodohin. Masih pada kuliah kita. 19 tahun dijodohin. Iya, iya. Wah gila ya, 19 tahun udah dijodohin. Makanya jangan kawin muda ya, bahaya gitu loh. 19 Itu jodoh. berarti berapa tahun tuh Kak yang pertama Aku tuh 6 pernikahannya? tahun. Yang pertama 6 tahun, yang sama Ricky 7. Yang kemarin yang sama Berry Terakhir? 4 tahun. Kalau berarti 6 oke, 7 sekarang sama Berry 4 tahun. Kenapa cerai Sama. juga? Kenapa? Dua-duanya sibuk. Hah? Dua-duanya sibuk. Gini loh, kita bukan menjudge kamu salah nggak. Kalau seorang perempuan ataupun seorang laki, kalau 3 kali bercerai pasti yang disalahkan yang cerai 3 kali. Yang Ego aku ya. nah itu mungkin terlalu posesif, Enggak, terlalu ego, egoistis, ego. terlalu yang macam-macam lah. Tapi disalahkan. Nah, sekarang ada apa? Gerangan kok Citra ini senang kawin? gitu loh. Itu Udah capek bapakku naruh figura turunin lagi. gitu lah. gonta ganti ya. Oh. Udah kayak masa jabatan presiden kayaknya. Ganti-ganti. Ketiga-tiganya kawinnya dengan pesta. Tiga-tiganya. Nggak gede-gedean sih kita. Nggak, yang Temen penting doang, pesta ya. iya. Yang Oke. pertama ya. Kalau udah gitu kawin-kawin. Nah sekarang katanya saya dengar kamu jadi seorang UMKM yang sukses membuat tas. Benar nggak? Bukan membuat aku Membuat jual beli tas. Ya. Pre-love. Oh, pre-love tas. Oh, iya iya iya. Tas-tas apa nih yang di pre-love Kak biasanya? Semua brand-brand. Semua Semua brand. Ah, Udah pantes. lama itu aku dari zamannya sebelum sama Ricky udah di situ. Oh iya iya. Sampai hari ini masih Masih. jual beli tas. Buat hidup aku masih. Oh. Pangsa pasarnya kemana biasa kalau tas-tas pre-love gitu? Aku sih sebenarnya nggak sengaja jualan di sini karena dulu umurku masih 15 tahun. Oh dari 15 tahun berarti? 19 tahun 19 di Bandung tahun. ya. Nah lingkungan aku ada yang jual tas itu, jual tas-tas itu. Nah aku bantu jual. Aku kan dulu kan semua ada. Mobil aku ada jual spray, ada jual, ada jual tas, ada jual semua. Jadi kalau buka aku mobil ada jual. semua ya? Iya, Lo minta apa aja ada nih? Kan toko mobilnya. Iya, dan itu semua nggak pakai modal. Aku modal pinjem. Wah. Oh pinjam jual, Iya, pinjam jual lah. broker-broker. Itu bagus itu. Nah, akhirnya pas aku kawin sama Ricky, aku hijrah ke Jakarta kan. Terus aku jualan apalah dijual di Jakarta, ya berarti tas. Yang lain-lain kan kayak spray-spray itu udah banyak, ngapain sih gitu. Iya betul betul. Aku pinjem ke ada Bu Meli orang Bandung ya, dia penjual itu. Aku mikir juga Jakarta, mau punya duit. Jakarta punya keras barang, lagi ya. Jakarta keras. Ini pilihannya 2 nih. Kalau nggak benar, belum kawin sama Ricky. Mau jalur mana nih? Mau yang benar atau yang nggak benar? Aku bilang, kalau Jakarta harus udah punya pasangan dan kamu harus benar. Betul. Jakarta banyak Jakarta keras. Pasti ya kan? banyak godaan. Ya. Akhirnya aku harus nyari duit yang benar karena mamaku sakit. Jadi tujuannya untuk orang tua ya, tadinya. Aku Jual berdoa. jual beli tas. Ya, karena di situ karena mau yang ada yang apa pinjem. Akhirnya aku pas sama Ricky dulu nyari link sendiri. Karena aku harus yang beli tas aku orang kaya nih. Gimana caranya? Nah, Akhirnya aku jual mobil dari bapakku. Ya. Aku ikut banyak multi level. Oh multi level. Pertama dari gengnya Mas Ari Sigit, Ya. terus kemana-mana gue cari Cintami itu yang pertama awal tuh aku nulis siapa aja nih. Akhirnya aku udah dapat pasar sendiri untuk jualan itu. Ya lumayan lah dari satu tas aku untung 500.000, 300.000 disimpan, 200.000 buat obat mama. Untuk ambil lagi tuh aja gitu. Karena aku nggak punya duit buat modal kan. Akhirnya pas 3 tahun sama Ricky ya lumayan lah berkembang meskipun ada ketipunya ada apa cuman Ada jatuh bangunnya ada lah. sekarang udah punya barang sendiri dulu kan pinjam. Gitu ya. Nah. Jadi juga sempat jualan ke Mas Ari Sigit. Enggak, dulu Nggak? aku pertama masuk Jakarta masuk lingkungan itu aku ikut multi levelnya Oh multi level. supaya dapat link buat Cari kenalan linknya. ya karena orang Bandung neneng-neneng oh asli Bandung nih berarti? Uhun, sudah dia Sudah teman-teman. Kadio ya apa? iya Kadio Kadio. Damang ya. Pangesto. Itu. Oh berarti Ya. itu kalau boleh tahu range harga tasnya yang dijual sekarang tuh kisaran berapa sih Kak? Tergantung brandnya sih ya dari yang 5 juta sampai 1 miliar ada. Ada yang 1 miliar? Ada. Tas tuh ada yang harga 1 miliar? Oh lebih juga ada. Waduh kayak rumah dong ya? Ya ada. Terus rumahnya harga berapa ya kalau kayak gitu? Aku
Aku nggak tahu karena aku pedagang, bukan kolektor. Kamu bukan kolektor, pedagang ya? Pedagang. Pedagang, nah cara yang mendapatkan barang-barang second tuh orang yang bosan ya, teman-teman yang bosan. Iya. Kalau dulu kan pinjam, kalau sekarang ada beberapa orang titip. Tapi ada beberapa juga aku ngambil di luar. Oh. Tapi nggak banyak, ngambil di Jepang aku ngambil tas bekas yang hancur, aku beli, aku benerin dulu di Prancis baru dijual. Oh, wih, Jauh juga boleh ya. juga ini, Apa? boleh juga pengalamannya ini. Tapi sekarang nggak bisa, di Tokyo udah nggak ada brand itu, habis. Oh. Brand apa ya? Ya itulah, kremes-kremes. Oh, kremes. Jadi sekarang ini masih sih jualan Masih. itu ya, masih ya. Ya gimana buat hidup? Waduh, ini mesti ditiru juga. Harus ditiru nih teman-teman. Perjuangan Kak Citra ini waktu dia ke Jakarta galau memilih jalur positif atau negatif. Enggak, Tapi yang bukan. dipilih tetap harus yang Aku positif. terbawa, Takutnya kejerumus negatif. Takut terbawa, tapi kan aku masih kecil, jadi aku harus Harus survive. Ih, dari 19 tahun udah harus survive ya. Iya. Dan Apalagi- dulu aku anak tunggal. Nah, makanya apalagi Dimanja anak- banget gara-gara pisah. Kamu anak tunggal. Anak tunggal, aku dimanja banget sama orang benar, tua. benar, benar. Tapi bapakku mamaku pisah. Akhirnya aku yang mikir lah. Akhirnya nggak minta biaya lagi dari orang tua. Aku ikut mama sakit. Oh, anak tunggal tuh kadang-kadang memang agak ya susah ya. Mungkin itu percintaannya kayak aku ego aku Ya, sama karena dia. anak tunggal tuh ya. Nah, saya juga takut anak saya tunggal. Saya tunggal juga nanti takutnya dia nggak diajak disalahin, nggak mau, Oh, iya, itu. ego. Pasti ada egonya, katanya Itu. begitu katanya. Perasaan aku ngurus sama Aki ngurus. Ya. Aku kan paling nggak suka perempuan yang kerja di luar kan. Lu nggak usah kawin kalau kerja di luar kan yang ngapain sih perempuan harus ngurusin anak sama suami kan. Suami. Iya, iya. Jadi aku di rumah kerjanya aku pakai. Dulu kan belum ada media online. Iya, betul. Dulu aku ngumpulin barang, janjian, diantar ke mall kemana juga. Nah, ini perlu juga kita tahu. Saya baru pertama ya kita ngobrol-ngobrol dengan wanita yang sudah kawin 3 kali. Aku pengen tahu di antara ketiga itu paling enak yang mana? Kita semuanya. Kelas lidah. Artinya bukan ada yang enak yang negatif ya, artinya ada orang yang suami pertama itu terlalu baik, atau yang kedua terlalu cemburu, dan kira-kira yang paling enak ajak ini Plus minus, bisa dibandingin. plus minus ya. Loh, kenapa sampai harus cerai gitu? Kenapa nggak Nah, Aku juga sebenarnya dipertahankan? nggak cerai. Nah, betul. Kenapa nggak dipertahankan? Biasa kok Aku sebelum cepat ilfil karena aku nggak ada anak kali ya. Oh, jadi akhirnya tidak ada Ada sesuatu cinta, yang jadinya lama-lama nggak ada cinta ya Oh. ilfil karena nggak ada anak. Berarti kenapa nggak anak-anak, bikin aja anak, gampang kok bikin aku anak. udah bayi tabung gagal. Oh, gagal ya, Oh. waduh. bayi tabung ya, padahal sudah ya. Dan nggak murah loh bayi tabung itu, sepengetahuan saya. Ya, Gagal ya, kenapa ya? gagal. Jadi aku sekarang sendirian di usia segini dia galaunya begitu sebenarnya bukan gara-gara laki. Tadi nangisnya gara-gara itu. Aku gara-garanya aku usia kehancuran perempuan segini, orang lain udah pada kawin, punya anak, keluarga aku sendirian di Iya. Jakarta. Oh. Aku ditemenin anjing doang. Iya. Nah, tadi kenapa saya sampai keras banget nangisnya, kenapa sih? Ih, bukan aku yang lagi sekeras. Oh, siapa tuh? Tetangga. Oh, tetangga. Bah, tadi aku kan kaget ya. Ini ada cewek cantik dari asli Bandung, dari Jakarta, nangis nyamperin Mister Enggak, Puisi. enggak. Kan aku mikir Ih, ada apa ini? bukan Kenapa aku. nangisnya nyari Nangis Mister bukan Puisi aku gitu tahu, kan? Iya, nangis tetangga, yang lagi cuma aku. Padahal aku tadi nggak keluar takut. Takutnya kok ini ada yang tanggung jawab ke Mister Puisi, ada apa ini? Takut, ya. Saya padahal saya nggak pernah ngapa-ngapain orang, ya kan? Saya orang kan. Bukan aku yang nangis. Berarti ini ke Bali emang tujuannya apa nih? Healing kah atau Healing. apa sebenarnya? Kebetulan ada temanku lagi ulang tahun sini, aku ikut. Terus aku juga ulang tahun hari ini. Aku sendirian aja lah. Tapi saya ada rumors katanya kamu lagi ke Bali. Kamu ada yang masuk, kamu lagi sedang ke Bali juga. Ada apa? Ada seseorang cowok nih yang sempat viral, nggak tahu kenapa viral itu, katanya lagi ngejar-ngejar kamu, bener nggak? Siapa Ngejar? sih? Wah, ngejar. Saya dengar-dengar gitu, benar apa? Ada nggak yang sosok cowok yang lagi deket sama Kak Citra? Ya ada, tapi aku nggak dikejar. Terus berarti gimana? Kak Citra yang ngejar nih? Aku yang ngejar. Oh gitu. Kalau cewek zaman sekarang gitu ya? Aku harus marah terus ngejar. Harus ini cari target ya. Karena umur zaman udah ini harus cari target nih. Nah, 3 kali nikah. Sebenarnya tipe Kak Citranya kayak apa sih?
nggak ada tipe, kepedean banget tuh kalau perempuan bilang tipe yang sayang sama saya, udah. Pasti itu Nah, ya, yang paling sayang utama sama itu ya sebenarnya. Sayang, habis itu gak punya anak, bete lagi, bubar lagi. Ya, Nah, capek aku. Gitu. Aku kalau kawin lagi kayaknya pakai topeng aja deh. Tapi setelah udah 3 kali nih ya, masih ada rencana atau keinginan untuk menikah lagi? Pengen banget. Nah, itu buat teman-teman pemirsa Mister Puisi Live, mungkin siapa tahu ada yang mau daftar nih. ya, kamu TikTok aja, umur sekian. Ya kan? Gitu. Kita mengalami. Kayaknya mungkin ini Pak, kebanyakan mungkin para cowok itu lihat Kak Citra udah cantik, terus sekarang usaha juga. Jadi mungkin cowok-cowok ini banyak yang minder mungkin ya kalau feeling aku Aku nggak pede mungkin. malah. Kenapa nggak bedanya? Kalau aku lihat tempat tinggal bagus di Jakarta Selatan kan, di Jaksel tempat tinggalnya, dan aku tahu tuh lihat tuh kemarin bagus juga tempat tinggalnya untuk seorang wanita yang hidup sendirian. Jadi menurut aku kayak Berat udah- sih. Berat ya. berat ya tapi ya. Jakarta keras. Tapi gue punya utang udah tuh. Untung nggak punya utang ya? Untung. Mati lah punya utang. Ngutangin ada dong. Banyak kayaknya. Oh, Kalau ngutangin banyak kayaknya ya. Ada yang balik gak tuh kalau ngutangin? Enggak, pusing udah jangan bahas itu. jadi ya sebagai seorang wanita tuh harus tabah. Jodoh ada di tangan Tuhan. Iya. Gitu loh. Sebetulnya ngorek-ngorek wanita yang seperti kamu tuh enak, bisa keluar segala macam, kalau galau tuh apapun keluar gitu. Maksudnya? Apapun yang pernah terjadi di dalam kehidupan tuh bisa dikeluarin gitu atau teriak gitu ya biar nggak stres. Aku. Iya. Jangan kayak nangis Tidur bilang stres. kalau misalnya kayak tadi nangis kan nggak enak. Aku tidur sih. Tidur, aku ya? lumayan, proses tidur lumayan. Tidur ya. Sebenarnya titik stres aku di usia 35 pas mamaku meninggal kan. Oh. Jadi aku sendirian lihat mamaku, udah nggak bisa mikir apa lagi, udah meninggal di depan mata aku kan waktu itu. Udah nggak bisa nangis karena aku harus mikirin kuburannya di mana ini. Berarti dimakamin di Bandung? Di Kerawang. Oh, di Kerawang. Suster, mana ruang kasir di mana? Udah nggak bisa nangis lagi. Iya. Umur 35 tahun 35 itu. tinggal mama. Sekarang berarti umur Tapi masalah percintaan juga berat sekarang ya. oh gitu ya. Sekarang berarti sekarang yang ke udah tobat Ah. jadi mau cari yang serius. Betul. Iyalah, pengen yang serius lah. Tapi Aku sekarang udah di tahap bersyukur lah, di sebelah juga ada gitu. Nah, Kalau ada gitu ya udah cik lah, yang sebenarnya penting ada nemenin. Udah ya. tapi kalau misalkan menggambarkan seorang Kak Citra ini seperti apa sih? Gambarin. Iya, misalkan Aku bingung gambarin sendiri. Harusnya orang yang gambarin. biasanya kan ada yang tahu, oh gue nih kayak gini orangnya. Harus sebenarnya orang ini kan harus bukan apa sih, rame ya, riang, tapi kadang-kadang sekarang di mulu. galau. Galau, kalau mau bener sih galaunya aku berdoa ya Tuhan, ya ada apa sebenarnya dalam hidup aku sendiri. Iya. Karena dulu tuh nggak pernah sendiri. Asal ada yang nemenin ya. Ya, saya dengar udah punya pacar sekarang kan tenang dong. Nggak usah galau lagi. Ya kan? Udah punya tapi ada hilang-hilang. Iya kalau bisa. Nggak tahu wifi-nya kali, nggak ada. Kalau bisa sih saya saranin, saya kan banyak juga punya teman yang kalau bisa udah sekarang kawin jangan lagi ada apa-apa, harus dipertahankan. Kalau enggak sampai ke 5 wah bisa gila. Oh gila, Benar. Waduh. gila. Nggak bisa gila, makanya jangan sampai terjadi hal itu. Udah serius aja. Iya sih. Iya. Ya Wak. tapi kalau sampai KDRT nggak mau. Tapi dari 3 kemarin enggak kan? Bukan masalah itu kan? Nah, masih aman lah. Jangan kayak gitu. Waduh, ya teman-teman, seru banget nih ngobrol-ngobrol kita sama Kak Citra nih tentang pengalaman hidup Kak Citra. Tadi Kak Citra udah cerita nih teman-teman, kalau Kak Citra punya bisnis jual beli tas pre-love, branded ya Kak berarti ya. Nah mungkin buat teman-teman nanti yang mau kepoin tasnya Kak Citra bisa langsung kepoin ke Instagramnya Kak Citra mungkin ya nanti ya. Lewat DM atau mungkin ada sendiri? Yang jualan itu di hack. Oh, terus akhirnya sampai sekarang udah belum bikin IG lagi? Belum. Jadi mungkin bisa Sekarang sih nggak online, aku jual ke beberapa seller aja. Jadi dan kebetulan aku kan kemarin toko aku di Kemang, bareng Mbak Yuni Sarah kan. Cuman pas COVID Loh, kemarin. join sama Yuni Sarah. Iya. Toko di Kemang Dulu sebelumnya? enggak. Ya.
kita tahun 2019 ya, kita ke Jepang bareng Mbak Yuni. Kita sahabatan kan, terus tiba-tiba, Neng, aku pengen buat kayak gini, gitu kan. Akhirnya bikin showroom di kemana? Iya, nah dia buatin dari tempat, dia kan langsung Renata, dia buatin Renata, dia bilang aku masuk udah keren teman. Sekarang masih ada showroomnya? Nah pas kemarin lagi COVID itu, kita kan akhirnya banyak online kan. Dan harga sewanya sewa mahal. Akhirnya sekarang di online. Nggak masuk, kemudian bikin showroom di rumah online aja. Aku jadi di rumah aja deh. Gitu. Jadi sekarang lebih banyak di rumah. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang mau tertarik bisa DM Kak Citra mungkin ya. Ada iya. Nah, tapi lebih kayak dari teman ke teman mungkin ya. Iya, aku sih udah jual ke seller. Gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman kalau ada yang tertarik bisa langsung DM ke Kak Citra. Nanti kita taruh DM-nya di. Sementara ada IG yang jualan tapi bukan itu sebenarnya. Itu kan mosi-mosi namanya kan. Gara-gara di-hack ya. Jadi aku pakai IG. Kok pakai bahasa Jepang mosi-mosi? Karena banyak barang dari Jepang. Oh gitu. Dan ya. Mbak Yuni gitu kan yang buatnya Mbak Yuni Sara kan mosi-mosi. Mosi-mosi. Karena kita lagi berdua lagi jalan. Ya kan lagi ke Jepang kan buat kayak gini. Mosi ya udah mosi mau. Gitu. Nah, bukan mosi dulu Citra aja. Terus ganti mosi nih sekarang. Ya, tepuk tangan dulu teman-teman buat Kak Citra dan Mister Puisi. Ya, makasih buat waktunya buat Kak Citra yang udah mampir nih ke channel Mister Puisi, dan terima kasih juga untuk Mister Puisi yang udah menemani kita ngobrol-ngobrol seru dengan Kak Citra. Dan buat teman-teman lain jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Mister Puisi, dan sampai jumpa.